Media Vietnam tampaknya mulai mengalihkan fokus. Jika sebelumnya timnas Indonesia selalu jadi sorotan utama, kini mereka justru menyebut tim lain yang lebih berbahaya di Asia Tenggara. Siapa yang dimaksud? Ya, Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia selalu jadi bahan pembicaraan utama di kawasan Asia Tenggara. Apalagi sejak hadirnya pelatih Shin Tae-yong dan masuknya para pemain diaspora, media Vietnam seperti The Tao 247 atau Soha.van kerap memantau setiap perkembangan Garuda. Namun, kini peta berubah. Baru-baru ini, sejumlah media Vietnam mulai mengangkat timnas Malaysia sebagai tim yang justru lebih berbahaya dan patut diwaspadai dibanding Indonesia. Judul-judul mereka pun cukup mengejutkan. Salah satunya menulis, Malaysia kini jadi kekuatan baru ASEAN, bukan lagi Indonesia. Apa yang membuat mereka mengubah pandangan? Timnas Malaysia memang tampil cukup konsisten di bawah asuhan pelatih baru mereka Peter Klamovski, pelatih asal Australia. Mereka berhasil tampil cukup meyakinkan. Tapi yang paling menyita perhatian adalah perkembangan pemain-pemain naturalisasi mereka. Nama-nama seperti Imanol Machuca, John Irasabal, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Holgado menunjukkan peningkatan performa. Bahkan, Malaysia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor yang sangat meyakinkan dalam laga kualifikasi Piala Asia belum lama ini. Hal inilah yang membuat media Vietnam menilai bahwa Malaysia kini punya potensi besar untuk menggeser dominasi Indonesia dan Thailand di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, Indonesia memang sedang mengalami masa transisi. Meski sukses tampil di Piala Asia dan melaju ke babak 16 besar, serta menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, performa Garuda sempat goyah. Media Vietnam menyebut, terlalu mengandalkan pemain naturalisasi justru membuat Indonesia kehilangan ciri khas permainan aslinya. Kritik ini tentu tidak sepenuhnya benar, tetapi cukup untuk membuat mereka mulai melirik kekuatan lain yaitu Malaysia. Beberapa pertandingan terakhir Indonesia pun menjadi bahan sorotan. Kekalahan atas Jepang 6-0 membuat media Vietnam mempertanyakan konsistensi Garuda. Reaksi fans sepak bola Indonesia pun beragam. Di media sosial, banyak yang menanggapi sinis dan tidak terima. Mereka menyebut media Vietnam hanya gatal, karena Indonesia sukses melangkah lebih jauh dari Vietnam di ajang internasional. Namun, tak sedikit juga yang melihatnya sebagai motivasi, bahwa Garuda harus lebih fokus, solid, dan tidak lengah di tengah pujian. Fans Malaysia, tentu saja, justru menikmati momen ini. Mereka menganggap ini sebagai validasi bahwa Harimau Malaya kini patut disegani dan bukan lagi tim penggembira di Asia Tenggara. Lalu, siapa yang benar-benar paling berbahaya di Asia Tenggara? Apakah Malaysia dengan kebangkitan pemain naturalisasi dan semangat baru? Ataukah Indonesia yang tengah membangun fondasi kuat menuju 2026? Jawabannya, waktu yang akan membuktikan. Pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Real Madrid tak hanya akan menjadi laga besar di atas lapangan, tetapi juga simbol benturan dua era dalam dunia sepak bola, Raja Baru melawan Raja Lama. Laga ini bak pertarungan dua dinasti. Di satu sisi, PSG yang haus kejayaan Eropa dan kini tampil dengan wajah baru, dipenuhi bintang-bintang muda dan ambisi besar. Di sisi lain, Real Madrid, klub paling sukses dalam sejarah Liga Champions, sang penguasa lama yang tak pernah kehilangan aura magisnya di panggung tertinggi. PSG datang dengan semangat baru. Setelah era Neymar dan Messi berakhir, kini klub asal Paris fokus membangun tim dengan fondasi kuat, kolektif, dan penuh talenta muda. Nama-nama seperti Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, dan untuk Mbappé meski kabarnya sudah resmi hijrah ke Real Madrid masih membekas dalam identitas tim ini. Pelatih baru mereka juga bukan sembarangan. Dengan pendekatan taktis modern, PSG kini tak hanya mengandalkan skill individu, tetapi bermain lebih kompak dan disiplin. Mereka ingin menghapus stigma sebagai tim bintang tanpa taktik, dan membuktikan bahwa mereka kini siap jadi raja baru di Eropa. Di sisi lain, Real Madrid tetaplah Real Madrid. Meski beberapa pilar seperti Benzema dan Modric mulai menepi karena usia atau pindah klub, generasi berjalan mulus. Kini, mereka diperkuat oleh nama-nama seperti Jude Bellingham, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, dan tentu saja Thibaut Courtois di bawah mistar gawang. Tambahan terbaru seperti Kylian Mbappé yang baru-baru saja memperkuat El Real membuat Los Blancos makin menakutkan. Kombinasi kecepatan, kreativitas, dan mental juara masih jadi senjata utama mereka. Jika melihat sejarah, Real Madrid unggul dalam jumlah kemenangan saat bersua PSG di kompetisi Eropa. Namun dalam beberapa pertemuan terakhir, PSG juga sempat merepotkan mereka, bahkan sempat menang di fase grup. Namun, rekor di atas kertas takkan banyak berarti ketika laga dimulai. PSG akan tampil di hadapan fans fanatik, sementara Real Madrid siap menunjukkan bahwa DNA juara mereka belum luntur. Beberapa duel yang patut dinanti antara lain
Vinicius Junior vs Achraf Hakimi, duel kecepatan dan kecerdikan di sisi sayap. Bellingham vs Vitinha, adu kontrol lini tengah antara dua gelandang muda dengan visi luar biasa. Pertandingan ini lebih dari sekadar 90 menit sepak bola. Ini adalah pertarungan simbolik antara klub yang ingin menjadi raja, dan klub yang telah jadi raja selama puluhan tahun. Apakah PSG akhirnya bisa mengambil alih tahta? Ataukah Real Madrid akan kembali membuktikan bahwa mereka adalah penguasa abadi? Yang pasti, para penonton di seluruh dunia akan disuguhi sebuah laga epik pertarungan dua dunia, dua era, dan dua kebesaran, patut dinantikan. Kabar baik untuk para pendukung Liverpool, setelah musim yang penuh spekulasi, akhirnya ada titik terang soal masa depan Darwin Núñez. Ya, striker asal Uruguay ini disebut-sebut bakal segera angkat kaki dari Anfield. Dan Napoli jadi tujuan berikutnya. Darwin Núñez datang ke Liverpool pada tahun 2022 dengan ekspektasi tinggi. Dibeli dengan harga fantastis dari Benfica, Núñez digadang-gadang sebagai pengganti Roberto Firmino. Tapi kenyataannya, performa Núñez justru sering menuai pro dan kontra. Meski mencetak beberapa gol penting, kritik terhadap penyelesaian akhirnya dan inkonsistensi permainan membuat banyak fans mulai kehilangan kesabaran. Apalagi, di bawah manajer anyar Arne Slot, gaya permainan Liverpool disebut-sebut membutuhkan tipe striker yang berbeda. Nah, disinilah Napoli masuk. Klub Serie A yang baru saja kehilangan Victor Osimhen dikabarkan sangat tertarik mendatangkan Darwin Núñez sebagai pengganti. Menurut laporan media Italia, Napoli bahkan sudah menjalin komunikasi dengan pihak Liverpool untuk melanjutkan proses negosiasi. Napoli percaya Núñez bisa meledak di Serie A, apalagi dengan gaya bermain cepat dan agresif yang cocok dengan karakteristik tim asal kota Naples itu. Pelatih anyar Napoli, Antonio Conte, juga disebut-sebut menyukai tipe striker seperti Núñez. Liverpool sendiri kabarnya tak keberatan melepas Núñez, asalkan mendapat tawaran yang sesuai. Harga yang dipatok disebut-sebut berada di kisaran 60 juta euro. Napoli sedang mencoba menego harga itu, tapi optimisme tinggi karena kedua klub punya hubungan bisnis yang baik. Jika transfer ini terjadi, maka Liverpool bisa menggunakan dana segar tersebut untuk mengejar striker baru yang lebih cocok dengan strategi Arne Slot, atau mungkin menambah lini lain seperti bek tengah dan gelandang bertahan. Respon fans Liverpool sendiri cukup beragam. Sebagian menganggap ini langkah yang tepat karena Núñez dianggap belum mampu bersinar maksimal. Tapi ada juga fans yang merasa Núñez butuh waktu dan kontinuitas, karena secara fisik dan etos kerja, ia dinilai punya potensi luar biasa. Bagi Napoli, kedatangan Núñez bisa menjadi sinyal serius bahwa mereka tak main-main di musim baru Serie A. Jika bisa dimaksimalkan, striker Uruguay ini bisa jadi senjata mematikan di bawah taktik khas Antonio Conte. Apakah Darwin Núñez benar-benar akan hijrah ke Serie A? Ataukah ini hanya bagian dari drama bursa transfer yang biasa terjadi? Yang jelas, Liverpool tampaknya sudah membuka pintu, dan Napoli tinggal mengetuk lebih keras. Kita tunggu saja kelanjutannya dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih sudah mampir di channel Tahu Bola. Sampai jumpa di berita selanjutnya.